Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali. Mudah-mudahan kita tetap sehat, semangat belajar. Mari kita pembelajaran pagi hari ini kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Waj'alni min ibadika sholihin. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pagi hari yang cerah ini kita tetap semangat belajar, ya. Kita tetap beri perlindungan Allah, dan mudah-mudahan pandemi ini segera cabut sehingga kita bisa bertatap muka kembali. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Tujuan pembelajaran pagi hari ini adalah melalui pengamatan gambar hewan, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri hewan avertebrata dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks bacaan, siswa dapat menentukan ide pokok suatu paragraf dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar ilustrasi, siswa dapat menjelaskan corak gambar ilustrasi dengan benar. Nah, coba kita lihat. Kelinci itu termasuk hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang. Kelinci bergerak dengan dua kaki yang belakang untuk melompat dan ditopang dengan dua kaki di depan. Kelinci ini memiliki tulang belakang, maka dia termasuk hewan vertebrata. Nah, kalau siput itu merupakan hewan avertebrata karena siput tidak punya tulang belakang. Coba kita bandingkan ciri-ciri dari hewan vertebrata dan avertebrata. Contoh, kelinci dan siput. Organ geraknya kaki kalau kelinci itu. Kalau siput itu perut organ geraknya. Cara bergeraknya kelinci melompat, kalau siput melata. Kemudian bentuk organ gerak kelinci sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Tapi kalau siput perut lebar, pipih, dan memiliki banyak kelenjar penghasil lendir. Kecepatannya kalau kelinci jelas cepat, kalau siput lambat. Nah, sekarang ciri-ciri atau karakteristik buaya dan nyamuk. Kalau buaya organ geraknya kaki atau perut. Nyamuk itu kaki dan sayap. Cara bergeraknya, kalau buaya itu merayap, kalau nyamuk itu berjalan dan terbang. Kemudian bentuk organ geraknya, kalau buaya sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang, tapi kalau nyamuk sepasang kaki depan, kaki tengah, kaki belakang, dan sepasang sayap. Kecepatan geraknya cepat kalau buaya, kalau nyamuk sedang. Nah, nyamuk ini termasuk hewan avertebrata. Nah, adapun ciri-ciri hewan avertebrata adalah satu, biasanya susunan sarafnya berada di perut. Yang kedua, memiliki rangka luar. Yang ketiga, otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Itu ciri-ciri hewan vertebrata. Kemudian siput mempunyai organ gerak perut. Otot-otot di perutnya berfungsi mengangkat dan menggerakkan tubuh siput ke depan. Perut siput berbentuk pipih dan lebar, memiliki banyak kelenjar-lendir. Lendir berguna untuk melindungi tubuhnya. Nah,
sekarang kita pelajari atau kita lihat fungsi dari organ gerak hewan. Belalang contohnya, organ geraknya kaki dan sayap. Fungsinya kaki berfungsi untuk melompat dan sayap berfungsi untuk terbang. Cacing itu organ geraknya perut. Perut berfungsi untuk melata. Pada perut terdapat otot-otot yang membantu pergerakannya. Itu fungsi perut dari cacing. Dan ubur-ubur, tentakel. Tentakel berfungsi untuk melayang. Tentakel berada di sekitar mulut ubur-ubur. Tentakel akan menyemburkan air keluar dari belakang tubuh sehingga ubur-ubur dapat bergerak. Kemudian hewan avertebrata itu contohnya organ gerak kaki dan sayap. Yang punya organ gerak kaki dan sayap itu belalang, kupu-kupu, dan semut. Kemudian organ gerak perut, yang memiliki organ gerak perut itu siput, cacing, lintah. Kemudian yang punya organ gerak tentakel itu ubur-ubur, cumi-cumi, dan sotong. Ya. Nah, setelah kita pelajari ya hewan vertebrata dan avertebrata, anak-anak mari kita membaca teks cerita pada halaman 44. Tentukan ide pokok dari setiap paragraf. Coba. Siput bukan hewan lemah. Paragraf 1. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Nah, mana ide pokoknya? Ide pokoknya itu siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Kalimat penjelasnya mana? Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Itu kalimat penjelas. Kalau ide pokoknya itu siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Nah, untuk paragraf yang kedua, sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Mana ide pokoknya? Yaitu sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Nah, untuk paragraf ketiga, siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi. Nah, mana ide pokoknya? Yaitu siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Nah, untuk paragraf yang keempat, siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan tergantung pada induknya. Mana ide pokoknya? Yaitu siput adalah sang pengembara yang mandiri. Itu ide pokoknya. Nah, untuk paragraf yang kelima, siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dan mempertahankan diri dari serangan pemangsa. Siput memiliki lendir yang berfungsi sebagai pelindung tubuhnya yang lunak ketika berjalan. Siput mudah melalui jalan sekasar dan seterjal apapun tanpa terluka. Cangkang siput berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan.
Cangkang siput juga berfungsi sebagai tempat persembunyian dari ancaman lingkungan predator. Nah, coba kita lihat, ide pokoknya berada pada siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dan mempertahankan diri dari serangan pemangsa. Untuk paragraf yang ke-6, jadi siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kalian tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu punya kekurangan. Anak-anak, ide pokok pada paragraf ke-6 adalah siput bukanlah hewan yang lemah. Demikian anak-anak pembelajaran pada pagi ini. Nah, tentunya setelah ini kalian kerjakan tugas ya, dan kirimkan melalui grup WA. Terima kasih anak-anak. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.